Bapak akan coba menjelaskan bagaimana 90+6 yang diposting di Bahrain FA itu adalah salah satu wujud untuk membentuk pikiran manusia yang kemudian termanifestasi dalam analisis wacana. Jadi kita mulai dulu konteksnya. Ya, kemarin kita lihat sepak bola dan kita semua kesel gara-gara lihat Bahrain lewat Indonesia. Kita sudah harusnya menang dan kemudian gara-gara wasit yang memberikan waktu tambahan lebih dari yang seharusnya, Bahrain mencetak gol, kita protes dan ya pertandingan berakhir 2-2. Ya, kita semua kesel, kita semua marah, tapi satu hal yang perlu Bapak cek adalah ketika Bahrain tahu bahwa berhasil menahan imbang Indonesia dan kemudian mereka memposting di sosial medianya, ada hal yang menarik yaitu ketika gol terakhir, gol kedua dari Bahrain ketika menyamakan itu yang seharusnya dan faktanya itu terjadi di 90+8 atau +9 ya. Tapi kemudian oleh adminnya itu bikin desain yang ditulis bahwa pertandingan itu gol kedua Bahrain itu tercipta di menit 90+6. Oke. Ini bohong, jelas kita sebagai orang Indonesia tahu bahwa ini postingan bohong dan ini manipulatif. Tapi kenapa kemudian Bahrain adminnya itu membuat postingan bahwa itu diposting di 90+6? Kita kembali kepada dasar bahwa bahasa itu bisa, language can shape the mind of the people. Jadi bahasa itu bisa membentuk pikiran manusia. Nah, ketika bahasa itu bisa membentuk pikiran manusia, termasuk ketika admin Bahrain itu membahasakan hasil dari pertandingan sepak bola itu, kita berasumsi bahwa orang Bahrain itu tidak akan mengikuti sosmed-sosmed Indonesia. Maka yang di-follow, maka mereka akan mendapatkan informasi hanya dari akun-akun Bahrain. Kemudian ketika Bahrain adminnya kemudian menulis seperti itu, bukan tanpa tujuan, karena memang tujuannya adalah ketika dia menulis 90+6 itu memang sengaja mengkondisikan pikiran masyarakat Bahrain yang melihat atau mendapatkan informasi dari sana, diarahkan supaya seolah-olah menanamkan pesan bahwa Bahrain tidak pernah berbuat curang. Karena apa? Kalau ditulis 90+8 atau 90+6, sedangkan mereka tahu pertandingan itu selesai di kalau ditulis 90+8 atau 90+9, sedangkan mereka tahu bahwa ada informasi lain yang menyebutkan bahwa pertandingan seharusnya selesai di 90+6, maka ini akan memunculkan gap, memunculkan kecurigaan dari orang-orang yang kritis. Loh, kok bisa pertandingan selesainya di menit 96 tapi kok masih ada gol di menit 98 atau 99. Dan kalau orang-orang kritis ini tahu, maka dia akan memunculkan kecurigaan atau dugaan-dugaan bahwa oh ini negaraku kayaknya curang nih, harusnya selesai jam segini kok ternyata masih ada gol lagi jam segini. Dan Bahrain tidak ingin warganya, masyarakatnya tahu bahwa negaranya sedang melakukan kecurangan. Ini kalau diibaratkan dengan sejarah-sejarah besar di dunia, ya pasti banyak. Bagaimana pemenang, Bapak tidak menyebut Bahrain sebagai pemenang, tapi Bahrain sebagai penguasa informasi di negaranya sendiri, ini sedang berusaha menciptakan, memframing, mengarahkan pikiran manusia, masyarakat yang ada di Bahrain, supaya dia, oh ini nggak curang. Padahal kalau misalnya orang-orang Bahrain itu keluar dan mencari informasi di luar, misalnya di Indonesia atau di situs netral misalnya seperti di FIFA atau di Google, maka mereka akan tahu bahwa pertandingan ini memang syarat dengan kecurangan. Salah satunya adalah gol terakhir itu antara waktu yang seharusnya selesai dan waktu gol itu tercipta nggak sinkron, nggak sama. Nah, kalau kita tarik dengan sejarah-sejarah, misalnya kita bisa sejarah Indonesia itu, ya namanya pepatah kan bilang sejarah hanya ditulis oleh pemenang. Maka kita bisa narik bahwa ada beberapa sejarah yang oleh pemenang itu memang diarahkan supaya memang pemenang adalah orang baiknya. Kita nggak pernah tahu siapa penjahatnya. Misalnya banyak sekali contoh-contoh, misalnya peristiwa 98, kemungkinan misalnya peristiwa G30 SPKI, bagaimana peristiwa masa bersiap, mungkin kalian akan tahu, bagaimana banyak sekali hal-hal yang nggak cuma di Indonesia, tapi kemudian kalau kita tarik lagi keluar, bagaimana kemudian CNN, ABC, Al Jazeera ketika memberitakan pemberitaan misalnya Palestina Israel itu, dari diksi saja kita bisa mengetahui bagaimana positioning dari media-media ini. Bagaimana ketika menggunakan, apakah menggunakan kata konflik, apakah menggunakan kata perperangan atau pertarungan atau bahkan penjajahan atau ekspansi atau pendudukan. Ini diksi-diksi yang dipakai di headline saja
itu akan bisa membentuk pikiran manusia terhadap sebuah situasi atau sebuah realita. Dan ini juga yang sedang dilakukan nggak cuma sama Bahrain, tapi juga dilakukan oleh semua media-media, dan itu semua media memang bergantung dari siapa pemiliknya. Maka itu akan bisa dilacak bahwa positioningnya seperti apa. Dan itulah yang disebut sebagai contoh bagaimana konstruksi wacana. Bahasa digunakan untuk meraih kuasa, dan salah satunya adalah meraih kuasa Bahrain tadi, kalau kita ambil Bahrain, meraih kuasa supaya apa? Supaya orang-orang di Bahrain tidak tahu dan tidak akan pernah sadar bahwa negaranya sedang melakukan kecurangan. Padahal ya mereka tahu bahwa itu melakukan kecurangan. Kira-kira kayak gitu. Kalau kita bicara bagaimana 90 plus 6 sama dengan 99 itu kalau dibedah dari analisis wacana. Jadi intinya memang dia sengaja mengarahkan supaya orang-orang Bahrain merasa atau menganggap bahwa Bahrain bermain secara adil dan fair menghadapi Indonesia kemarin. Kalau misalnya nanti ada contoh-contoh lain yang menarik, Bapak akan coba ulas dari sisi bahasa, dari sisi wacana. Dan kalau misalnya ada contoh-contoh lain yang mau diulas atau dibahas, kamu bisa tulis di komen, nanti Bapak akan pelajari dan kita bahas bersama-sama dari sisi keilmuan bahasa, khususnya analisis wacana. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.